Bahkan Rasulullah mengingatkan kita, kalau andai kata sendalmu putus, minta sama Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam pernyataan yang lain, terkadang bisa jadi ada orang yang Allah kabulkan doanya karena Allah nggak suka dengar suaranya. Ribut kali orang nih, kasih aja dah. Itu. Bukan sur-surawa gitu. Maksudnya gini, doa itu kan sur-sur kita. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Bukan begitu. Kalau begitu berarti doa itu sarana untuk mencapai syahwat kita. Sementara doa hakiki adalah ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Itu kan tauhid af'al, nggak ada yang bergerak, nggak ada yang diam. Cuma Allah Ta'ala, ya kan? Nah, mainkanlah, kajinya. Kita pun bisa merasakan itu. Kita pernah pasti ngalamin itu. Kita kan wali Allah, ya kan? Allahu waliyul ladzina amanu. Nanti mungkin akan ada disinggung, tapi kita sampaikan sedikit di sini bahwasanya dari apa yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa amal seakan-akan tidak ada peran dan andil untuk menghadirkan pemberian Allah kepada hambanya, dunia dan akhirat. Itu kenapa tak layak jadi tumpuan, kan begitu. Tetapi begini, bukan berarti dari mutiara hikmah ini lalu kita menafikan adanya kebaikan untuk berdoa, meminta, berharap, memohon, apa sajalah. Apakah untuk kemaslahatan dunia kita atau akhirat kita? Enggak ada pertentangan, kontradiksi antara ini, enggak ada. Justru saya katakan sebaliknya, di antara nilai ubudiyah seorang hamba kepada Allah, dia tetap memohon, dia meminta, dia memelas, dia menangis berharap kepada Allah Ta'ala. Justru seperti itu. Nah, hanya saja bedanya di mana? Bedanya di sini. Dia memohonnya, dia berharapnya, dia berdoanya, itu sebagai ungkapan ubudiyah kepada Allah atas kepapahan dirinya. Jadi, itu yang penting. Jadi, orang yang berdoa itu dan berharap memohon, itu ekspresi. Ekspresi dari dirinya akan ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Kepapahan, kepapahan, kehinaan, kedinaan, keterbatasan, kelemahan dirinya. Itu. Jadi hendaknya seseorang paham hakikat doa, apa sebenarnya falsafat doa dalam syariat kita. Jadi intinya mutiara hikmah ini tidak melarang seseorang untuk bermohon. Misalnya Allah minta rezeki, kelapangan, kedamaian, jauh dari nggak ada pertentangan permohonan itu dari yang sudah kita uraikan selama ini, nggak ada. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita, kalau andai kata sendalmu putus, minta sama Allah Ta'ala. Sendal putus, minta sama Allah, adukan sama Allah. Apa maksudnya itu? Maksudnya dalam setiap apapun hajatmu, sekecil apapun itu terlihat olehmu, ekspresikan bahwa kau butuh kepada Allah Ta'ala. Itu hakikat doa. Saya lupa mutiara hikmahnya. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata' minhu. Jangan sampai permohonanmu, harapanmu, doamu kepadanya, kepada Allah, menjadi sebab untuk datangnya pemberian itu darinya. Ya. Sehingga sebenarnya kalau seperti itu adanya, maka kau tak cukup kenal dengan Tuhanmu. Fayakila fahmuka anhu. Hendaklah sebaliknya, hendaklah harapan, doa, permohonanmu kepadanya semata-mata untuk mengekspresikan ubudiyahmu dan menegakkan hak-hak ketuhanannya. Berdoa itu dua dasarnya. Ekspresikan penghambaanmu kepadanya dan berikan sebagai hak ketuhanannya. Bukan sur-surawa gitu. Maksudnya gini, doa itu kan sur-sur kita. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Bukan begitu. Kalau begitu berarti doa itu sarana untuk mencapai syahwat kita. Sementara doa hakiki adalah ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Itu kenapa kan doa mukhul ibadah. Ya kan? Doa adalah otak dan intinya daripada ibadah. Kenapa? Karena udah ada ekspresi tadi. Makin ke langit kaji ini. Artinya gini, apa yang mau kita minta sama Allah, termasuk sendal tadi. Tapi
permintaan itu didasari ungkapan ubudiyah kepada Allah, bukan semata-mata sebagai sarana untuk mencatatkan satu tujuan dan maksud serta keinginan. Kenapa? Karena doa bukan sarana. Doa bukan sarana. Doa adalah hakikat ibadah dan pengabdian itu sendiri. Itu dia. Ini tidak berarti orang yang berdoa itu jadi dianggap lebih rendah makom hal derajatnya daripada yang nggak minta sama sekali dengan tawakal. Nggak juga, nggak begitu. Ekspresinya beda-beda, ahwalnya beda-beda, ya kan? Jadi bisa jadi terkadang ada hamba Allah yang di saat doa itu sangat-sangat dibutuhkan begitu, tapi dia tinggalkan doa karena datangnya hal memberikan satu keyakinan penuh pada dirinya, seperti yang berlaku pada baginda Ibrahim alaihissalam, ya kan? Di tempat, posisi, keadaan doa itu sangat-sangat dibutuhkan, genting istilahnya. Saat akan dicampakkan dalam api kematian, ya kan? Manjanik dilempar dalam kobaran api, mati. Perkiraan mati. Kalau perkiraan biasa mati. Datang Jibril, nanya ke beliau, ada hajat? Kata Jibril, ada kira-kira ada hajat sama apa hajat? Katanya ini, wallah alam, di antara yang pernah saya terdengar atau terbaca saya. Kata baginda Ibrahim, enggak. Kalau kepada Tuhan aku nggak ada hajat. Tapi kalau kepada dia, kepada Allah ada hajatku. Bayangkan ditolak, bantuan Jibril ditolak. Ke Tuhan nggak ada hajat. Artinya kalau Tuhan nggak butuh. Tapi kalau kepada Allah. Lalu kata Jibril, minta kepadanya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nggak perlu diminta. Itu jawaban Nabi Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau awak pula sempat api di depan sini, wah, semua doa, wirid, hizib semua. Tapi juga nggak salah kalau emang seperti itu. Kenapa? Tengok keadaan hati seseorang. Apa hal yang membaluti hati dan jiwanya, itu hal. Kebetulan bagi Ibrahim saat itu hatinya dipenuhi rasa yakin kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah, mana masalah? Api Tuhan. Ini pun punya Tuhan juga orang nih. Punya siapa-siapa. Semua punya Tuhan. Bergerak dengan izin Tuhan. Ya kan? Mainkanlah wahdaniyah, sifat wahdaniyah, tauhid af'al. Ya kan? Kaji aja pun nama kalian kan? Mainkanlah, lupa kalian kan? Dulu dikaji di konitin katanya misalkan, kata Ibrahim kan. Tapi kalian kaji dulu, tauhid af'al, nggak ada yang bergerak, nggak ada yang diam, cuma Allah Ta'ala, ya kan? Nah, mainkanlah kajinya. Jadi kata para ulama, Nabi Ibrahim mengalami satu hal, keyakinan yang betul-betul memenuhi, menyesaki dadanya. Sehingga nggak ada lagi rasa apapun sedikit pun, yakin kepada Allah Ta'ala. Sehingga ungkapan yang terlontar cuma dua kata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, udah selesai. Dicampakkan lah, nggak masalah. Nah itu. Tapi apakah baginda Ibrahim nggak pernah berdoa? Apakah baginda Ibrahim nggak berdoa? Apakah seperti itu saja yang menghantui atau menyelimuti perasaan hati rohani beliau? Nggak juga. Berapa Ibrahim dari Al-Quran kita terima, yang kita baca, ya kan? Semua doa Ibrahim yang kita baca. Kita pun bisa merasakan itu. Kita pernah pasti ngalamin itu. Ketika satu saat datang yakin yang luar biasa. Seakan-akan minta sama Allah. Taunya dia bahwa butuh awak begini. Ada keyakinan seperti itu sehingga nggak berhasrat untuk melantunkan permohonan. Dan Allah kabulkan memang. Insya Allah pernah. Ya, saya pernah ngalamin. Saya katakan. Di saat kita memang harus minta berdoa, tapi Allah bilang itu bukan ikhtiari. Itu bukan ikhtiari. Itu dari Allah datangnya. Itu wahbi dari Allah Ta'ala. Nah, cuma datang itu bagaimana? Itu ikhtiar kita. Ya kita bagus-bagus kita ngabdi sama Allah Ta'ala. Kan begitu. Berusaha untuk taat, patuh, mengabdi, setia, begitu. Jadi supaya ahwal-ahwal seperti ini Allah berikan kepada kita. Allah datangkan kepada kita.
Saya yakin semua kita pernah alaminya. Karena kita hamba Allah. Kita kan wali Allah, ya kan? Allahu waliul ladzina amanu. Kita wali Allah sebenarnya. Cuma wali tingkat sekit lah pula. Janganlah wali tingkat dunia macam Syekh Al-Qadir Jailani. Tingkat-tingkat sekit jadilah. Wali Tuhan. Wali Allah. Ya kan? Allahu waliul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kita wali Allah Ta'ala. Itu kenapa ada doa yang bagi orangnya seakan-akan kok nggak dikabulkan gitu. Tertunda pengkabulannya. Ya kan? Dia merasa kok sepertinya belum diijabah Allah. Kan begitu. Tapi kalau yang doa betul-betul paham, memang nggak diijabah pun nggak apa-apa lah. Kenapa rupanya? Kan doa ini ekspresi penghambaan diri, bukan sarana dapatkan tujuan. Itu. Kalau yang berdoa paham, misalkan yang berdoa paham, dia doa itu bukan butuh jawaban dari Allah. Nah, doa itu kalau paham yang berdoa, doa itu bukan butuh jawaban. Dengan doa ini aku menyatakan penghambaan diriku kepada Allah Ta'ala. Mau dijawab tak dijawab? Nah, juga bukan berarti doa itu sembrono. Tuhan mau dikasih-kasih enggak, bukan gitu juga. Kalau doa itu kata apa kata Rasulullah? Idza sa'altallaha saya lupa kalimatnya. Fa muqinun bil ijabah. Mintalah dengan yakin bahwa Allah akan mengijabahnya. Kenapa? Karena kepemurahannya, bukan karena apa-apa, bukan karena keberhakan, karena kepemurahannya itu. Kita yakin bahwa Allah akan mengijabahnya. Tetapi ijabah itu bukan tujuan. Karena doa bukan sarana, doa ekspresi. Jadi kalau ekspresi hakikatnya mau dijawab tak dijawab dalam hati, suka hati Tuhan, nggak ada masalah. Itu kenapa ketika Jibril bilang, Tuhan, kenapalah kawan Tuhan dikabulkan? Kesian kali ku tengok. Merintih-rintih dia sudah. Apa kata Allah? Biarkan aja. Aku suka dengar suaranya. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam pernyataan yang lain, terkadang bisa jadi ada orang yang Allah kabulkan doanya karena Allah nggak suka dengar suaranya. Ribut kali orang yang kasih aja dah. Itu. Ribut kali. Mau kasih aja udah. Merengek saja kan misalnya itu kan. Tapi rengekannya bukan ekspresi ibu. Rengekannya bukan ekspresi ubudiyah. Rengekannya sarana. Allah nggak suka gitu. Bukan begitu doa sama aku. Jadi macam mana Tuhan? Kalian kasih aja lah. Ribut kali gitu. Nah itu. Ada yang begitu sebagian. Jadi itu juga dia perlu doa aja terus. Entah nggak senang sama suara kita. Sama-sama.